Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farata Rizky Raferda, dan saya akan menjelaskan tentang array, if else, switch case, looping, dan kode konversi nilai. Yang pertama yaitu array pada PHP. Nah, array pada PHP ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama indeks dan asosiatif. Nah, kalau indeks ini diidentifikasi berdasarkan indeks atau posisinya, sedangkan asosiatif itu diidentifikasi berdasarkan string. Jadi di sini ada key, lalu di sini ada value, jadi kayak sepasang gitu. Nah, ini hampir sama seperti hashmap pada Java. Kemudian untuk penulisannya itu yang pertama ada array yang ditulis secara eksplisit seperti ini, cuman ini udah mulai ditinggalkan dan sekarang berlari ke penulisan yang seperti ini, yang kurung siku seperti ini, karena dianggap lebih efisien. Kemudian untuk mencetak array-nya ada dua fungsi yang bisa digunakan. Yang pertama printr dan vardam. Nah, kalau printr ini ya biasa, mencetak biasa, nanti hasilnya juga nameFred x35 wave5 kayak ini. Tapi kalau vardam itu nanti ditambahi informasi dari array-nya. Jadi misal array-nya ini ada berapa datanya, lalu value-nya ini tipe datanya apa, kemudian jumlah panjang karakternya itu berapa, seperti itu. Kemudian untuk insert pada array itu mudah, jadi hanya dituliskan variabel array-nya, kemudian ditambahi dengan kurung siku seperti ini, kemudian ini diisi dengan nilai yang ingin di-insert, seperti itu. Kemudian di array juga bisa loop, dan juga bisa bisa diaplikasikan ke array index maupun array asosiatif. Lalu juga sama-sama pakai for each gitu. Kemudian untuk sort juga sama, ada yang untuk array index dan ada yang untuk array asosiatif. Nah, kalau misal asosiatif depannya tuh dikasih A, ada huruf A-nya seperti ini. Kemudian untuk nge-reverse atau untuk membalikkan sortnya itu ada R-nya. Nah, untuk yang tidak ada A-nya itu berarti untuk array index. Terus ini juga R itu berarti reverse sort. Kemudian masuk ke if else. Nah, if else ini seleksi kondisi. Jadi kalau misal kondisi ini tidak dipenuhi, maka akan menjalankan kode yang ada di else ini. Nah, ada 4 macam sintaks. Yang pertama yang nggak ada apa-apanya seperti ini alias plain. Nah, ini hanya bisa digunakan ketika statementnya itu cuma satu baris seperti ini. Kemudian kalau ini pakai kurung kurawal, nah ini digunakan ketika statementnya itu lebih dari satu. Ini kan satu baris, nah ini kan ada lebih dari satu, yaitu 2 baris. Kemudian ditambahi dengan exit. Kemudian ada juga yang memakai titik 2. Nah, ini sama aja kayak yang kurung kurawal, cuman yang di akhirnya itu dikasih n seperti ini. Nah, untuk yang keempat itu kayak operasi ternary ya. Jadi ini jika dilakukan atau dijalankan ketika bernilai true, dan ini dijalankan ketika bernilai false. Kemudian masuk ke switch case. Nah, kalau switch case itu lebih dari 2 pilihan ya. Kalau misalnya if else ini kan cuma 2 pilihan gitu, cuma if sama else. Nah, kalau switch case ini enggak, jadi lebih dari 1 gitu. Nah, ini sama ya, if else, if itu sama kayak switch case. Nah, untuk switch case sendiri sintaksnya itu sama. Jadi ada yang pakai kurung kurawal dan ada yang pakai titik 2. Nah, kalau titik 2 jangan lupa dikasih dengan n. Kemudian masuk ke looping, itu hampir sama juga seperti di Java. Jadi yang pertama ada while. Nah, while ini yang pertama variabelnya itu diinisialisasi di sebelum while gitu. Kemudian ini masuk ke kondisinya dan ini ke perulangannya. Untuk while sendiri juga sintaksnya itu ada 2. Yang pertama pakai kurung kurawal dan ini pakai titik 2. Untuk do while itu sama seperti while, yang ini diinisialisasi di sebelum do-nya. Nah, cuma bedanya kalau do ini kayak dijalankan dulu kodenya, kemudian diseleksi kondisinya seperti itu. Kemudian untuk for ini dijadikan satu baris gitu untuk variabel perulangannya dan untuk syarat kondisinya gitu. Sama juga ada 2 macam sintaks, ada yang pakai kurung kurawal dan ada yang pakai titik 2. Kemudian untuk for each ini untuk array ya, jadi for each ini mengulang sebanyak jumlah data pada array gitu. Kalau yang 2 atas ini untuk array index dan ini untuk array asosiatif. Kemudian masuk ke kode konversi nilai. Jadi ini ada variabel jalan yang bernilai true. Nah, ada variabel nilai yang ini contohnya 85 dan ada variabel huruf mutu. Ini while jalan, ini maksudnya jika keadaan bernilai true maka masuk ke if. Nah, kalau misal
nilainya ini lebih dari 80 dan nilai kurang dari sama dengan 100, maka huruf mutunya itu A. Nah, sedangkan di sini kan nilainya 85, berarti masuk ke sini. Jadi huruf mutunya itu bernilai A, seperti itu. Nah, kemudian jika misal udah selesai, itu jalan sama dengan false. Yang mana ini menandakan bahwa while ini berhenti gitu. Kemudian echo huruf mutu ini untuk menampilkan huruf mutu apa yang untuk hasil konversinya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.